Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Semoga kalian selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini saya akan review motor Frigo di tahun 2022 ini. Apakah masih worth it kah ini motor? Ini untuk lokasi OTR Tasikmalaya ya, sekitar hampir 22 jutaan lah. Ini apakah worth it? Apakah masih eye catching di tahun 2022 ini? Oke, untuk bentuknya ini Frigo ini lumayan lucu ya, lumayan lucu dan imut. Terlihat futuristik. Ini saya pilih server yang Frigo S ya, Frigo S Silver, tapi bukan yang ABS nya, alias ini tipe menengah ya. Oke, kita bahas untuk fiturnya. Ini lampunya sudah LED ya, baik lampu dekat maupun lampu jauhnya. Ini shape-nya ini mirip kayak Vision, terus Yamaha Gear ini mirip shape ininya, mirip reflektornya mirip. Terus sennya masih lampu senjanya masih bohlam, tapi nggak apa-apa, masih normal lah. Soalnya pesaingnya juga ya kayak mungkin Scoopy, tapi Scoopy bukan ininya sih, bukan lawannya. Kalau Scoopy mungkin lawannya ini Fazio ya. Kalau Frigo mungkin nggak ada lawan sih. Kalau lawannya Vario 125 pun beda segmen ya, karena ini bannya kecil, ban imut itu pelek 12, sedangkan Vario kan pelek 14. Untuk sennya masih bohlam, oke lah, masih bisa dimaklumi gitu, masih ya worth it lah. Karena ini yang tipe tengah ya, tipe pertengahan, ini sudah dilengkapi dengan stop and start system ya. Jadi ketika di lampu merah atau di depan perlintasan pintu rel kereta api, ini motor akan mati sendiri jika start stop sistemnya diaktifkan, dan kita bisa langsung menyalakan mesinnya tanpa menekan starter, jadi langsung digas saja langsung bisa maju ya. Nah, untuk tipe S ke atas ya, S sama SABS sudah dilengkapi dengan keyless ya, kuncinya sudah keyless. Kalau untuk yang standar ini masih pakai kunci anak kunci ya, kunci biasa. Oke, terus ini power outlet ini di semua tipe ada. Terus yang paling mantap ini adalah bensinnya ya. Bensinnya ada di sebelah sini, tutup bensinnya ada di sebelah sini, pengisian bensinnya ada di sebelah sini. Jadi ketika teman-teman mau isi bensin nggak usah turun buka jok, jadi sudah praktis ya. Cuma kelemahannya nggak ada bagasi depannya atau nggak ada saku depannya. Jadi kalau kita naruh botol minum atau HP gitu nggak bisa ya. Untuk speedometernya seperti ini, nanti kita nyalakan ya. Ini ada tuas start stop system, kemudian ini sudah dilengkapi hazard. Untuk start stop system ini hanya ada di varian S sama ABS. Kalau yang standar nggak ada. Kalau hazard ada sih, semua tipe. Ini lampu sen, terus lampu jauh dekat, klakson ya. Ini tombol trip meter atau informasinya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk mesinnya 125 cc dengan kompresi 9:5 ini. Jadi masih bisa pakai pertalit lah ya, tapi nggak saranin sih. Tapi ini kalau kepepet masih bisa pakai pertalit, tapi lebih bagus sih pakai pertamax
atau yang di atasnya mungkin bisa lah Pertamax turbo gitu, tapi lebih bagus pakai Pertamax ya. Kemudian ini untuk sistem pendinginnya pakai sistem pendingin udara ya, alias kipas. Jadi di sini kipas ini akan menyedot udara dimasukkan ke dalam mesin ya. Ya, untuk knalpotnya seperti ini. Dan peleknya tentunya pakai pelek 12 inci depan belakang ya, ukuran 12. Untuk bannya ini memakai ban IRC ukuran 110/90 model 64L. Sedangkan untuk yang depan ukuran 100/90 ya. Jadi cuma beda di lebar tapi tingginya sama. Oke, dan ini lampu belakangnya. Untuk lampu belakangnya sih lampu rem masih bohlam, sen juga udah masih bohlam juga, tapi nggak masalah lah, nggak terlalu. Sebenarnya ini sih memang agak jadul sih kalau masih bohlam ya. Benar gak teman-teman? Kayak kesannya gimana gitu. Tapi nggak apa-apa lah, soalnya bentuknya masih oke lah. Untuk spakbor belakangnya ini lebar banget, jadi ini fungsional sekali ketika nahan cipratan air ketika hujan. Ya. Untuk bodi belakangnya ini bentuknya seperti ini. Tulisan Frigonya 3D ya, karena ini tipe S. Kalau yang tipe S memang dia 3D gini, nggak ada stiker. Dan tulisan Frigonya ini hitam, kemudian S-nya ini merah. Kemudian shock breakernya ini shock breaker standar Yamaha lah, bentuknya kayak gini. Kemudian mesinnya ini mesin CVT-nya hampir mirip kayak Mio M3 ya, hampir mirip sih, tapi nggak sama ya. Mirip bukan berarti sama, cuman mirip ininya nih, mirip Mio M3. Kemudian untuk footstepnya ya, ini sudah dilengkapi footstep tentunya. Ini mirip NMAX footstepnya. Kemudian ini standar sampingnya, ini ada switchnya juga ya, switch on off mesinnya. Jadi ketika diturunkan standar sampingnya maka mesin akan otomatis mati ya. Jadi fitur keamanan ya, karena memang sebelumnya di Matic Yamaha biasanya nggak ada fitur semacam kayak gini, tapi untuk Matic yang sekarang sudah dilengkapi dengan switch on off ya di Yamaha ini. Oke, di sini polosan aja, nggak ada pengait pun, hanya di sini satu nih pengait barang ya. Kemudian ini untuk fitur keamanannya juga ada dilengkapi tuas rem, apa ya disebutnya, lock brake ya, disebutnya lock brake atau pengunci rem, alias rem tangan gitu kan. Ketika kalian memposisikan motor dalam keadaan agak miring gitu, ini bisa jadi untuk menahan laju motor ketika parkir, takutnya roboh atau gimana gitu ketika posisi turun atau nanjak ketika lagi di standar samping. Oke, ini bentuk spakbornya kayak gini, dan klaksonnya ada di sebelah sini ya. Dan untuk sensor kecepatan atau sensor speedometernya, Frigo ini sudah dilengkapi sensor kayak ABS ya, kayak sensor ABS. Jadi sudah tidak lagi menggunakan kabel atau benang baja ya, benang baja ke atas buat speedo. Ini sudah tidak menggunakan lagi untuk Frigo ya. Jadi sensor speedonya di sini. Nah, ini sensornya, ini sensor speedometernya. Jadi sudah digital, sudah mantap lah. Oke, apalagi yang mau dibahas? Oh iya,
kita nyalakan dulu ya. Ini remote-nya guys. Nah, untuk mengecek remote hidup atau mati, kita tekan yang lama ya. Kita tekan yang lama, karena ini remote-nya hidup. Jadi kalau misalkan remote-nya mati, ini ketika dipencet ini gak akan bunyi tweet gitu kan. Kalau mati tinggal pencet aja yang lama sampai muncul cahaya merah tuh. Nah, berarti motor ini sudah hidup. Tuh. Tuh, berarti ini motor sudah remote-nya sudah hidup, sudah on. Kita tekan. Nah, ketika menekan tombol ininya, maka akan muncul lampu kunci ya, tandanya ini sudah remote-nya dekat dengan motor. Ini kita putar. Ini tampilannya kayak gini ya. Ini adalah tombol trip meter untuk mengetahui informasi. Ini sudah berapa kilometer sudah ditempuh ya. Ini tegangan baterai 12,7. Ini jarak yang sudah ditempuh. Ini detailnya kayak gini, detail. Oke, terus apa lagi ya? Nah, kemudian untuk membuka jok atau tutup tangki ya, kita posisikan tulisan open ini ke atas. Nah, ini kalau kita udah posisikan open ke sini, ketika kita mencet fuel, nah ini tutup tangkinya akan terbuka seperti ini. Oke. Kalau seat ini jok ya, nanti jok ketika ditekan akan terbuka. Begitu. Oke, kita coba buka nih. Nah, ini untuk bagasinya luas sekali guys. Ini helm full face NHK bisa masuk nih. Ya, NHK kan terkenal snellnya yang gede ya. Ini NHK bisa masuk. Helm NHK ini total luasnya ini 25 liter ya. Ini sama persis seperti NMAX. Dan di sini ada tempat aki. Ini kalau teman-teman buka nih, ketika buka paku repetnya, ini dalam ini ada aki. Oke. Dan ini sudah disediakan toolkit ya, toolkit standar, kasih obeng doang. Oke. Ini behalnya ini ya babet alias aluminium ya. Cuman memang kelemahannya ini ketika digenggam, ketika mau kita pindahin motornya, ini agak sakit ya. Jadi mesti ditahan gitu rasa sakit, soalnya agak tajam di sininya, nggak membulat ya. Oke, sekian dulu mungkin untuk review Prigo tahun 2022. Menurut kalian gimana, apakah ini masih worth it untuk model seperti ini di tahun 2022 ini ya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.